Perkenalkan, nama saya Noveni Sanjaitan dengan NIM 210306117. Saya dari Prodi Peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan pada ternak ruminansia dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan pakan pada pencernaan ruminansia, di mana dimulai dari kapumoris atau mulut. Di dalam kapumoris ini, pakan dikunyah dan dicampur dengan air liur lalu ditelan. Air liur disekresi dalam jumlah yang banyak oleh ruminansia dan mengandung natrium bikarbonat untuk menjaga keasaman atau pH pada rumen. Selanjutnya, makanan akan disalurkan melalui esofagus ke ventriculus. Ventriculus ini terbagi menjadi 4 pada ternak ruminansia, yaitu yang pertama adalah rumen. Di dalam rumen ini berfungsi sebagai gudang sementara bagi pakan. Selain itu, rumen ini juga berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi PFA, dan tempat pencampuran pakan. Di dalam rumen ini terdapat mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Lalu pada saat ternak ruminansia beristirahat, pakan tersebut akan dikembalikan lagi ke mulut. Lalu di rumen ini juga akan dibentuk makanan tersebut akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut juga dengan bolus. Lalu selanjutnya ke retikulum. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat pengadukan atau pencampuran pakan dengan menggunakan enzim-enzim. Lalu selanjutnya ke omasum. Omasum ini juga disebut sebagai perut buku karena terdiri dari lipatan-lipatan sekitar 100 lembar. Dan di sini juga terjadi penyerapan air, amonia, dan asam lemak. Lalu selanjutnya ke intestinum tenu. Di intestinum tenu ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ke intestinum crassum sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran yang akan disalurkan melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 bagian lambung pada ternak ruminansia dan juga intestinum tenu. Yang pertama adalah rumen. Rumen ini sendiri berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba dan juga tempat absorpsi VFA dan juga pencampuran pakan. Yang kedua adalah retikulum. Retikulum ini sendiri berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme dan juga sebagai tempat absorpsi PFA, amonia, dan juga air. Yang ketiga adalah omasum. Omasum ini berfungsi sebagai untuk menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan juga bertahap. Selanjutnya adalah abomasum. Abomasum ini sendiri berfungsi sebagai Masam ini adalah perut sejati pada ternak ruminansia, berfungsi sebagai pengatur makanan secara enzimatis dan kimiawi. Selanjutnya adalah intestinum tenu. Intestinum tenu ini berfungsi sebagai tempat penyerapan mineral dan pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis mikroba yang ada pada lambung ruminansia. Yang pertama yaitu bakteri selulotik, yaitu bakteri yang memecah selulosa. Yang kedua, bakteri proteolitik, yaitu sebagai bakteri pencerna hemiselulosa. Yang ketiga yaitu bakteri metagonik, yaitu bakteri yang dapat mengkatabolis alkohol dan asam menjadi karbon dioksida. Selanjutnya ada bakteri amilotik, yaitu bakteri yang memfermentasikan amilum. Lalu ada bakteri yang memfermentasikan gula, contohnya Eurobacterium ruminatium. Selanjutnya adalah bakteri lipotik, yaitu menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu ada bakteri pemecah asam. Lalu ada bakteri hemiselulotik. Bakteri ini memecah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman atau pakan yang tidak dapat larut dalam air. Lalu ada Protozoa isotilica intestinalis, yaitu memfermentasi gula, pati, dan pektin. Lalu yang terakhir adalah
ada Gastrica ruminatium, yaitu pencernapati, maltosa, dan glukosa. Baiklah teman-teman, sekian hasil praktikum dari saya.